Oke, pemirsa Baligi Academy ya, kita jumpa lagi untuk mengupas semua kejanggalan dan rekayasa yang terjadi pada persidangan Jessica 8 tahun lalu berarti ya. Tahun 2016 sekarang Januari 1 Januari 2024 ya, di tahun baru ini saya sempatkan untuk mengupas terus ya, mengupas terus kejanggalan dan rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Memang saya fokuskan sebelum saya terjun kembali lagi untuk menulis buku di Amazon ya, buku-buku saya di Amazon, project-project komputasi ya, programming dan yang berkaitan dengan image, sinyal, dan video ya, digital. Anda bisa lihat di Amazon.com ya, buku-buku saya, Rismon Hasyolan Janipar. Oke, sekarang kita akan mengupas lagi ya, penipuan dan kebohongan dan rekayasa yang dilakukan oleh saksi ahli yang pernah dihadirkan tahun 2016 yang lalu yang bernama Christopher Harimantrianto ya. Kalau pada dua video sebelumnya saya telah membuktikan bagaimana dia menipu ya, si Christopher Harimantrianto ini. Dia mengatakan bahwa tidak pernah menggunakan Photoshop ya, Adobe Photoshop untuk mengcrop. Ternyata di BAP-nya terbukti dia melakukan menggunakan ya secara manual mengcrop itu menggunakan Adobe Photoshop ya. Jadi tidak menggunakan program atau software yang forensik yang canggih yang dia miliki. Kemudian dia juga berbohong, tidak pernah menggunakan software gratis ya. Padahal dia menggunakan digital image color summarizer ya, image color summarizer secara gratis dari MK Web ya, web gratisan ya, untuk mengkonversi nilai-nilai RGB ya dari luasan citra yang dia crop itu menggunakan Photoshop. Kemudian dia upload ke website tersebut ya, terus untuk mendapatkan uh, nilai-nilai integer yang dikonversi menjadi nilai-nilai heksadesimal dan kemudian dikonversi menjadi warna kualitatif atau deskriptif ya, dari nilai-nilai heksa, dari luasan dari objek atau citra yang dia upload gitu, ke MK Web itu ya. Ya, image color summarizer di situ penipuan dia. Penipuan yang kedua adalah yang ketiga berarti ya, bahwa dia pada video sebelumnya telah berbohong ya, bahwa softwarenya dia itu bisa melakukan pembesaran citra atau video itu 300 kali ya. 300 kali itu kan mungkin, bayangkan, untuk pembesaran 300 kali itu tidak mungkin dilakukan di laptop ya. Itu mungkin hanya milik NASA itu ya, untuk pembesaran 300 kali ya, sampai 1 piksel saja yang sudah saya hitung pada apa namanya video sebelumnya. Kalau 1 piksel itu untuk pembesaran 300 kali berarti 1 dikali 2 pangkat 300 itu sekitar 2, sekian kali 10 pangkat 90 ya. 1 triliun aja 10 pangkat 12. Berarti itu kalau 90 itu triliun, 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 triliun piksel itu ya. Bayangkan 1 piksel. Bagaimana kalau 1920 kali 1080 piksel ya, itu hampir 2 juta piksel. Dibesarkan 300 kali di laptopnya Christopher Harimantrianto. Itu kan benar-benar penipuan ya. Dan Aiman pada saat itu percaya saja ya, karena dia tidak tahu ya. Oke, kita santai tapi serius ya membahas ini. Saya mencoba untuk tidak tertawa sih sebenarnya, penipuan Christopher Harimantrianto ini ya. Eh, Gimana
bagaimana ya dia tidak memahami ya membidangi apa namanya image eh, sinyal ya sinyal data satu dimensi ya operasi-operasinya ya yang harus dipelajari mulai dari S1 ya mulai dari sistem linier ya komputasi numerik terus sistem tak linier belum lagi operasi-operasi sinyal dan sistem ya. Terus kemudian masuk lagi operasi-operasi dasar dalam image processing ya yang akan digunakan pada data dua dimensi dan data tiga dimensi ya. Kalau data dua dimensi itu adalah data spasial karena ada X, Y ya. Kalau data tiga dimensi X, Y dan temporal ada T ya, frame demi frame itu. Jadi panjang sekali ceritanya untuk bisa memahami apa namanya bagaimana proses matematika kompleks yang perlu dipahami untuk menganalisa image dan video processing ya. Sementara Christopher Harimanrianto ini kan IT ya. IT itu biasanya fokus ke database ya atau web ya atau mobile ya. Itu ya memang sesama IT tapi itu tidak spesifik ya di dalam image processing, kalaupun ada mungkin cuma satu atau dua mata kuliah dan biasanya diberikan hanya mata kuliah pilihan ya, boleh diambil atau tidak gitu. Jadi ya pantaslah dia tidak memahami atau mungkin hanya memahami secuil tentang apa namanya bagaimana operasi-operasi image dan video processing itu di apa ya dilakukan ya. Karena kalau kami dulu di UGM ya ada seorang dosen saya bernama ya sudah almarhum yaitu Profesor Adi Susanto itu kami dikenalkan beliau adalah lulusan UCLA ya UCLA di Amerika kalau nggak salah PhD-nya itu tahun 80-an ya saya masih SD aja beliau sudah PhD. Nah di situ kami diajari tahap demi tahap proses komputasi kompleksnya yang berbasis matriks itu kami diberikan PR demi PR ya secara bertahap sehingga kami mendapati pemahaman yang utuh ya. Jadi kalau ada teman-teman di sana yang telah belajar dari Pak Adi Susanto ya pasti setuju dengan statement saya. Kita belajar apa dari buku uh, matematika kompleks yang berkaitan dengan digital image processing ini dan baru kemudian ke video. Pada saat itu kami diajari bahwa proses belajar itu adalah proses ya, sebuah proses sehingga kami diajari untuk menulis program, mengimplementasikan proses apa matematika yang mulai dasar untuk menjadi program ya, dan menerapkannya pada image dan sinyal image dan video ya. Jadi begitulah prosesnya ya untuk memahami bidang ini. Jadi eh, kami diajari bahwa lebih baik itu menciptakan sendiri meskipun sederhana eh, daripada apa yang namanya menggunakan punya orang lain tapi yang canggih gitu. Kita diajarkan seperti itu ya. Eh, Lebih baik kita membuat sendiri meskipun sederhana ya daripada eh, menggunakan punya orang lain meskipun itu canggih sekali ya. Disitulah Profesor Adi Susanto itu mengajari kami filosofi pembelajaran yang apa namanya yang secara bertahap ya. Ada juga Profesor Thomas Widodo ya, juga dosen kami di bidang image itu ya, dalam bidang image processing apa namanya neural networks ya, jaringan saraf tiruan dan fuzzy logic ya, logika kabur dan machine learning dan lainnya ya. Ah, Kedua beliau tersebut sudah almarhum. Ya, terima kasih kepada kedua beliau yang memberikan fondasi yang ya secara teoritik ya dan implementasi kami nikmati ya mahasiswa-mahasiswanya Kak, di Teknik Elektro UGM tersebut saya kira di universitas lain ya juga
memiliki dosen-dosen yang berintegritas ya, mengajari kejujuran kepada kami, mengajari integritas, ya, membuat sendiri, ya, meskipun sederhana, ya, tapi itu apa eh, meningkatkan pemahaman yang eh, lengkap ya, karena kami mempelajari teorinya seperti apa dan kemudian prakteknya seperti apa ya, praktek komputasi di balik image dan sinyal, image dan video ya. Jadi tidak lompat begitu prosesnya, bukan menggunakan tool ya, tool yang hebat ya, CIA atau Interpol atau yang lainnya terus merasa paham di bidang itu ya. Ya, Anda bisa paham di bidang Photoshop ya, tetapi Anda tidak memahami bagaimana membuatnya ya, hanya menggunakannya. Karena dalam membuatnya itu melibatkan banyak sekali ya, matriks, vektor dan lainnya, bahkan sekarang AI ya. Jadi itu sangat-sangat kompleks dan melibatkan mungkin ratusan programmer ya maupun saintis ya, di balik itu semua. Oke, gitulah cerita sedikit tentang studi saya di apa ya di teknik elektro UGM ya. Saya kira di UI, di ITB dan universitas lainnya juga seperti itu prosesnya. Setiap apa namanya, setiap studi, setiap kita memahami sesuatu itu perlu tahun demi tahun ya untuk mempelajarinya. Begitu juga dengan uh, apa namanya studi lanjut ya. Yang penting kan dasarnya sudah kuat ya, diajari oleh dosen di Indonesia. Kalau di luar negeri akan semakin gampang ya, bahkan untuk lebih menulis jurnal ya, paten dan lainnya, dan ikut proyek-proyek yang melibatkan proses kompleks dalam image dan video processing ini ya. Ini juga apa namanya akan semakin mudah ya ketika kita punya dasar yang kuat yang diberikan oleh dosen-dosen kita di Indonesia ya. Terima kasih untuk beliau-beliau. Kemudian di sini ya, untuk kasus ini itu tadi saya cerita panjang sekali dengan apa ya, proses bagaimana apa namanya mendapatkan pengetahuan teoritik maupun praktis ya. Yang keduanya itu sangat penting ya, tidak apa yang tidak bisa dipisahkan teori dan praktek tersebut ya. Oke, untuk kasus ini kita akan apa namanya eh melihat dulu siapakah Christopher Harimandrianto ini ya, dan Muhammad Nur Al-Azhar. Ternyata saya temukan ya fakta bahwa mereka adalah bagian dari atau pendiri, bahkan ya pendiri dan pengurus dari APDI ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia ini. Kita miris sekali seperti ini. Coba kita lihat dulu ya apanya ya, linknya ya. Ini dia. Ini APDI. Oke, terus hmm, kita lihat ya tahun 2019 ya, kepengurusannya itu. Oke, kita lihat dulu pengurusannya sekarang ya. Nah, ini dia. Nah, Muhammad Nuh Al-Azhar ini adalah pendiri ya. Pendiri, dan dia sekarang sebagai ketua Dewan Pembina ya. Bayangkan ini. Ini adalah Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, dan mereka-mereka ini yang sering hadir ya, mengakses barang bukti digital ya, dari setiap perkara-perkara dari kecil sampai besar ya. Mereka mendirikan Muhammad Nuh Al-Azhar ini salah satu atau satu-satunya pendiri, saya tidak tahu ya. Yang pasti dia pendiri gitu ya. Muhammad Nuh Al-Azhar ya. Nih, bayangkan pelaku perekayasa video CCTV Jessica adalah pendiri ya, sekaligus ketua Dewan Pembina Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dipakai oleh pengadilan. Bukankah ini bahaya ini? Ya, integritasnya jelas-jelas sangat buruk ini orang. Ya, ya.
Terus siapakah Christopher Harimandrianto? Ini ada di sini, dia di bagian kerjasama. Ini dia Christopher Harimandrianto ya. Jadi saya di sini bukan menyalahkan asosiasinya, ya. Tapi bayangkan, ya, anggota bidang kerjasamanya Christopher Harimandrianto dan ketua dewan pembinanya sekaligus pendirinya itu adalah Muhammad Nur Lazar. Keduanya ini pelaku rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso. Ya, bayangkan itu berbahaya sekali. Karena apa? Saya sudah buktikan di BAP ya, bukti surat. Mereka melakukan downscaling ya terhadap video CCTV Jessica yang harusnya aslinya adalah 1920 untuk lebar ya, pixel dan 1080 pixel untuk tinggi ya, high definition atau full high definition FHD menjadi standar definition 960H itu ya, 960H 960 pixel lebar, 576 itu tinggi pixel ya. Jadi bayangkan itu kalau secara spasial itu seperempat tersisa. Ya. Jadi 3/4 itu informasi mereka buang, mereka sengaja buang itu. Ya, bayangkan mereka sengaja buang sehingga informasi yang dihadirkan di persidangan itu menjadi tidak lengkap. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, tidak tahu kenapa Kapolri selama ini diam, belum dengar atau sengaja bungkam. Ya kita sebagai rakyat yang membayar pajak, ya berhak tahu dong apa tindakan beliau gitu. Kalau dipanggil oleh Kapolri ya saya siap dikonfrontasi dengan Muhammad Nuh Al-Azhar. Why not? Untuk apa kita takut sama manusia? Walaupun dengan label-label pangkat-pangkat itu tidak penting itu. Bagi kita adalah bagaimana keadilan itu menang gitu. Ya, kalau dikonfrontasi di depan Kapolri juga siap. Tapi dengan janji, jika saya buktikan ya bahwa Muhammad Nuh Al-Azhar ini terbukti apa merekayasa video CCTV secara spasial ya, secara resolusi frame ya. Ya karena di BAP mereka berdua ini saya buktikan bahwa satu kamera yang sama pada waktu yang sama itu memiliki resolusi yang berbeda. Kalau bukan mereka dua yang melakukan, siapa lagi? Hantu, mengutip kata-kata dari profesor yang tersangka itu ya. Siapa lagi yang melakukan? Hantu, begu gajang, genderuwo. Ya nggak mungkin lah. Ya mereka dua yang melakukannya. Itu faktual, scientific itu. Bayangkan mereka berdua ini berperan penting dalam asosiasi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah ini yang pertama kali mereka lakukan? Saya tidak yakin. Ya. Sekarang dari apanya? Ya, link ini kita lihat di sini. Link dari Muhammad Al-Azhar ya. Coba kita lihat di sini. Di sini dikatakan Group Owner and Manager Association of Digital Forensic Analysts. Berarti dia kan pemilik ya, owner itu. Muhammad Nur Al-Azhar ini pemilik, owner, Group Owner and Manager Association of Digital Forensic Analyst. Orang seperti ini yang dipakai di pengadilan. Dan mereka mengklaim mereka yang paling layak untuk mengungkap kebenaran dalam hal digital forensik yang maha luas tersebut. Ya, belum lagi luasnya tentang database forensik tersebut.
database, multimedia, mobile, hacking. Aduh, kalau integritasnya mereka ini sudah memang saya buktikan hancur, lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan mereka sebelum sebelum kasus Jessica dan sesudahnya 8 tahun yang lalu? Pertanyaannya berapa korban seperti Jessica yang menjadi korban dari tangan apa ya, tangan jahat dari Muhammad Nur Al-Azhar ini? Pak Kapolri ini bagaimana ini Pak? Saya sebagai rakyat biasa ya perlu dong. Kita berharap penyidik itu punya integritas, penyidik forensik digital. Waduh, waduh, Pak, ini sudah zaman teknologi digital, Pak. Makanya saya bilang kepada Kapolri, yang saya anjurkan di beberapa podcast, penguasaan absolut terhadap barang digital, itulah yang menjadikan mereka menjadi dewa. Mereka memperlakukan apapun terhadap digital evidence tersebut, dan mereka dianggap benar oleh hakim karena hakim buta terhadap dunia digital evidence tersebut. Ya, jadi menurut saya entah bagaimanalah ini apa ini kebobrokan ini sudah keterlaluan menurut saya. Ya mungkin banyak hal baik mereka lakukan, tapi dari sekian ribu kasus yang mereka tangani, berapa persen baik, berapa persen jahat ya kita tidak tahu. Karena apa? Karena mereka terbukti sekarang melakukan rekayasa ini dan mereka pengecut, ya mengaku salah pun tidak pernah, ya mengaku salah dan bertanggung jawab secara hukum. Gitu. Pak Kapolri bagaimana ini? Apakah ini harus dibiarkan kedua orang ini? Ya mungkin kalau Christopher Harimanrianto sipil ya. Kalau ini kan anggotanya ini, Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya kan? Jadi ya kalau kita pakai kalkulator ya, harusnya kan video CCTV pada Cafe Olivia itu kan termasuk terbaik di zamannya ya. 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi, frame rate-nya 25, terus laju print-nya 25 ya, itu. Terus kedalaman bitnya itu 8 bit per kanal, berarti 24 bit untuk 3 kanal. Kalau representasi warnanya ini selalu saya ulangi ya, berarti saya sering slip tang ya. Sebelumnya saya bilang 6 juta pada lebih ya, 2 pangkat 24 bit, berarti 16,7 juta representasi warna ya, yang bisa disajikan, ditampilkan oleh sistem CCTV di kafe oleh dia tersebut. 16,7 juta warna. Coba kalian tonton lagi video-video mereka itu. Nah, apakah itu masuk akal 16,7 juta warna representasinya? Yang saya dapatkan, yang saya tonton adalah video kabur, burik ya, seperti ya mungkin lebih rendah daripada apa namanya 240 pi. Semoga Kapolri ini menonton ini ya. Jangan diam aja Pak. Kok institusi ini kan dibawa kepemimpinan Bapak ini. Ya, ya Bapak tahun depan mungkin pensiun. Apakah ini legasi ini dibiarkan terus? Ya,
Seharusnya sebelum ganti presiden ini harus selesai nih, Pak. Saya siap untuk dipanggil, Pak. Ini sains. Dan ini bukan ilmu yang bisa kita tawar-menawar ini. Ya, secara kapasitas bit ya, harusnya. Kapasitas bit per frame ya, untuk sistem kamera CCTV di Cafe Olivier itu kan 1920 pixel ya lebar dikali 1080 ya. Berarti jumlah pixelnya itu 2 juta pixel lebih ya. Makanya kalau 1080p ini 1920 kali 1080 atau dikenal dengan 1080p itu ekivalen dengan 2 MP ya, 2 megapiksel ya. Ekivalen lah. Tidak sama persis. Ya, 2 juta pixel per frame ya. Satu pixel satu pixel itu terdiri dari ruang warna RGB ya, atau ruang warna YUV, tergantung sistem kameranya di sana ya. Ada beberapa jenis ruang warna, yang paling umum adalah RGB ya, dan YUV. Oke, maka satu pixel itu ada tiga kanal ya, untuk kanal R, kanal G, kanal B, atau kalau sistem ruang warna YUV ya, ada kanal Y, ada U, ada V, V ya. Ya, maka setiap pixel itu ada tiga kanal. Satu kanal kedalamannya 8 bit, maka ada 24 bit ya. Berarti secara bit kapasitasnya per frame adalah dikali 8 ya, dikali 3. Nah, ini kalau sebelum dikompres ya dengan algoritma coder ya, seperti menggunakan kalau format AVI dan MPEG, MP4 itu memiliki sejumlah algoritma kompresi tersendiri, tetapi ini adalah raw materialnya untuk setiap pixel, setiap frame ya. Dalam satu frame berarti ada 49 juta bit ya, lebih. Inilah kapasitas frame ya, kapasitas bit pada satu frame ya, dari sistem CCTV yang ada di Cafe Olivier. Ya. Ini 49,7 juta bit. Ya. Saya copy aja. Ini saya copy. Terus kita akan melihat perbandingannya ya setelah mereka reduksi frame tersebut. Reduksi frame menjadi 960H ya, 960 pixel lebar, 576 pixel tinggi ya. Maka kapasitas bitnya dalam satu frame adalah 960 ya, dikali 576. Nah, ini dia. Ya, ada berarti setelah dikurangi dia menjadi 552.000 pixel saja dalam satu frame. Tadi kalau yang tadi kan 2 juta sekian, 2 juta sekian pixel untuk 1920 1080p. Ya, ini jumlah pixel pada setelah mereka lakukan rekayasa. Ya, jumlahnya menjadi cuma 552.000 pixel pada satu frame. Ya, terus untuk kapasitas bitnya ya, karena 8 bit per kanal kali 8 ya. Terus kemudian satu pixel itu ada tiga kanal, maka dikali tiga ya. Nah ini, jadi jumlah bitnya ya, kapasitas bitnya itu dalam satu frame setelah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ya, dan Christopher Harimandrianto ya, pelaku ini yang harus kita tuntut ini, yang menyebabkan Jessica di penjara ya. Itu itu kapasitas bitnya itu hanya 13,2 juta ya. Jadi tunggu dulu ya, saya stop dulu. Uh, lanjut ya. Nah, ini wireless connection
Apa? Oke, kita lanjutkan karena wireless dari HP saya tadi agak lemah ya. Maklum, amatir. YouTuber amatir ya saya ya. Oke, berarti 13,2 juta bit itu adalah kapasitas satu prim setelah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ya. Tinggal 13 juta. Maka kita bagi saja ini ya, dengan jumlah yang tadi, ya, yang sebelum direkayasa kapasitas bit yang asli, ya ini 49 juta, maka kita dapatkan 0,26 ya. Kalau dikali 100 maka tinggal 26% saja ya. 0,26 dikali 100% berarti tersisa hanya 26,6% saja informasi yang tersisa akibat perbuatan Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Berarti 73,3% itu informasi itu hilang. 73 informasi yang hilang ini itulah yang menyebabkan objek-objek pada tiap frame itu pada video yang disajikan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimarianto itu menjadi kabur. Ya, harusnya tajam, terang, dapat kita persepsikan, dapat kita simpulkan pergerakannya, bahkan ekspresi dari Jessica juga sedih, tertawa atau lainnya itu bisa tertangkap dan bisa kita persepsikan. Tetapi akibat perbuatannya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimarianto, informasi itu hilang. 26% ya, 73,3% itu hilang. Mereka boleh mengaku punya software, apa namanya, Interpol, FBI, CIA. Apa artinya itu kalau mereka melakukan rekayasa? Tidak ada gunanya itu. Alat yang dibiayai, yang seharusnya digunakan ya, yang karena dibiayai rakyat, pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan, justru mereka gunakan untuk melakukan rekayasa. Ya, oke. Inilah bahayanya seseorang yang mendirikan asosiasi forensik digital, bahkan owner yang pemilik dan stafnya, bidang kerjasama Christopher Harimandrianto ya, Abdi itu Asosiasi Forensik Digital Indonesia itu justru kedua mereka ini pelaku rekayasa. Saya ingin minta pertanggungjawaban dari Kapolri. Karena asosiasi ini adalah asosiasi yang seringkali dipakai di pengadilan untuk mencari kebenaran dari digital evidence. Kalau ownernya saja wataknya adalah perekayasa, pemanipulasi, bagaimana anggotanya? Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau ketuanya saja pelaku perekayasa, Anda simpulkan sendiri bagaimana anggotanya. Kan begitu. Oke, begitu dulu pengantar dari saya tentang identitas dari kedua pelaku perekayasa ini ya. Selanjutnya nanti kita buatkan video tentang Christopher lebih lanjut dan Muhammad Nual Azhar. Oke, sekian dari kami dari Bali G Academy. Terima kasih telah menyimak ya, supaya kita 2024 ini kita tegakkan kebenaran harus menang. Horas.